Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, gereja merayakan pesta Santo Franciscus Xaverius, seorang misionaris Yesuit yang sangat terkenal. Dia adalah imam dan sekaligus pelindung karya misi. Saudara-saudari, pada perayaan pesta Santo Franciscus Xaverius ini, kita diajak untuk merenungkan kutipan Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis dan akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini, ketika gereja merayakan pesta Santo Franciscus Assisi, seorang imam dan pelindung karya misi, firman Tuhan mengajak kita untuk merenungkan perutusan amanat agung dari Yesus untuk pergi ke seluruh dunia. Wartakanlah Injil, baptislah orang-orang, sembuhkan orang-orang sakit, dan sebagainya. Saudari dan saudara, ketika Yesus memberikan perintah ini atau amanat agung ini, menyebarkan Injil, Dia menyertakan sejumlah karunia khusus, kemampuan mengusir setan dalam namanya, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, menyembuhkan orang sakit, dan terlindung dari ancaman maut seperti ular, racun, dan sebagainya. Dengan itu, saudara-saudara, Yesus menyatakan bahwa para utusannya adalah orang-orang istimewa yang diberi karunia khusus dan dilindunginya. Pertanyaan kita saat ini adalah, adakah karunia itu masih melekat pada para utusan Tuhan, para pewarta Injil? Saudari dan saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, bahwa saat ini Anda yang mendengarkan Injil ini menjadi pengikut Kristus, itu karena ada yang mewartakannya. Dimulai oleh para rasul yang mendapatkan perintah ini langsung dari Yesus. Dilanjutkan oleh gereja perdana, kemudian para imam, biarawan-biarawati yang mewartakannya kepada Anda. Para katekis, guru agama, guru-guru kita, dan terlebih yang paling dekat, orang tua kita yang tidak hanya mewartakannya dengan kata-kata, tapi yang telah menghidupi Injil itu di dalam kesaksian. Maka Anda menjadi pengikut Kristus. Kita menjadi pengikut Kristus. Perintah atau amanat agung inilah yang menggerakkan Santo Paulus untuk berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, mewartakan Injil ke seluruh dunia. Bahkan Paulus dengan teguh mengatakan, "Celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil." Rupa-rupanya semangat ini juga saudara-saudari yang coba dihidupi oleh Santo Franciscus Assisi, seorang imam dan misionaris, pelindung karya misi. Santo Franciscus Assisi pernah sampai ke Indonesia, ke negara tercinta ini,
di wilayah Kepulauan Maluku dalam rangka mewartakan Injil. Sebelum pada akhirnya dia meninggal di Goa di India. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dahulu ketika Yesus menyampaikan perintah ini, amanat agung ini, para rasul diminta keluar, pergi dari tempat mereka tinggal, wartakan Injil ke seluruh dunia, ke segala penjuru dunia. Saat ini saudara-saudari, ketika kita juga para pengikut Kristus diminta atau mendapatkan perintah ini untuk pergi mewartakan Injil, itu bisa berarti dua hal untuk kita. Di satu sisi benar-benar pergi mewartakan Injil. Apakah itu sebagai imam, biarawan, biarawati? Apakah sebagai katekis dan guru agama? Pergi mewartakan Injil. Tapi yang kedua, itu berarti bahwa kita pergi dalam arti keluar dari diri kita sendiri. Kita mewartakan Injil. Kita peduli kepada orang lain, kita perkenalkan Tuhan kepada orang, kita perkenalkan nilai-nilai iman, nilai-nilai moral Katolik yang dikehendaki Tuhan kepada banyak orang di sekitar kita. Lebih-lebih melalui kesaksian hidup, melalui teladan hidup, di situ kita menjadi utusan yang membuat amanat agung atau perintah Yesus hari ini menjadi nyata. Santo Paulus telah memberi kita contoh. Santo Fransiskus Xaverius yang kita rayakan hari ini juga menunjukkan kepada kita bahwa perintah ini mungkin. Tugas kita adalah saudara-saudari memastikan bahwa dunia ini sungguh-sungguh dirasuki oleh kabar gembira, oleh Injil Tuhan. Sehingga semakin banyak orang memuliakan nama Tuhan, semakin banyak orang kemudian diselamatkan. Inilah tugas perutusan kita saudara-saudari, bukan cuma tugas para misionaris, bukan cuma tugas paus, uskup, para imam, bukan cuma tugas biarawan biarawati. Ini adalah tugas setiap orang yang terbaptis dan tertahbis. Pergi, mari kita wartakan kabar gembira Injil Tuhan di dalam kesaksian hidup kita. Mulailah dari keluarga. Mulailah dari komunitas di mana kabar gembira, Injil, nilai-nilai Kristiani itu dihidupi sehingga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mulai dari keluarga sekali lagi dan menjadi pesan bagi orang lain bahwa ternyata mengikuti Kristus itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Bahwa mengikuti Kristus itu adalah menyelamatkan. Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengandalkan Anda dan saya untuk menjadi pembawa kabar gembira. Kita merayakan Santo Fransiskus Xaverius sambil diteguhkan akan perutusan kita masing-masing untuk juga menjadi pewarta Injil di dalam kesaksian hidup. Kalau kita tidak bisa menjadi misionaris yang pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, kita bisa menjadi misionaris di dalam kesaksian hidup, memberitakan Injil Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, juga karya-karya pelayanan kita yang diresapi oleh semangat kabar baik, semangat Injil itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyelenggaraanmu yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga perutusan yang datang daripadamu boleh menjadi semakin nyata di tengah dunia oleh karena kesaksian hidup kami, karena kami keluar memberitakan Injil, dan karena kami melalui kesaksian hidup membuat Injil itu menjadi nyata. Kuatkan kami Tuhan, agar kami senantiasa sadar akan tugas ini, agar kami boleh mewartakan Injil mulai dari tempat yang paling dekat, yaitu keluarga. Dan biarlah melalui hidup keluarga hidup kami semua, namamu semakin dipermuliakan dan semakin banyak orang diselamatkan, sebagaimana diteladankan baik oleh Santo Paulus maupun oleh Santo Fransiskus Xaverius. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan
Atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.